Apa itu sholawat wahidiyah? Apa itu perjuangan wahidiyah? Sholawat wahidiyah merupakan satu rangkaian doa sholawat yang ditaklif oleh beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu sejak awal tahun 60-an. Dengan sholawat wahidiyah inilah beliau Mbah Yai Majid memperjuangkan perjuangan wahidiyah, yakni mengajak umat masyarakat untuk mengesahkan Allah, sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sadar seperti apa yang dimaksud di sini? Sadar iman billah, tidak tercampur dengan campuran-campuran yang lain yang bersifat nafsi, linafsi dan binafsi. Maka di wahidiyah ini ada ajaran wahidiyah lillah billah, lirrasul birasul, serta lil rasul. Lillah yakni meniatkan bahwasanya semua gerak-gerik aktivitas kegiatan kita yang tidak dilarang oleh Allah diniatkan melakukan karena perintah Allah. Kita beraktivitas, pergi sekolah, belajar, ini niat pergi sekolah dan belajar karena perintah Allah. Kita pergi bekerja ke pasar, ke sawah, kita niat adanya kita bekerja ini adalah karena perintah Allah. Demikian seterusnya, terutama ibadah-ibadah yang memang ini menjadi perintah dari Allah. Kemudian billah yakni menyadari bahwasanya la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan hanya karena titah dari Allah. Banyak di antara kita yang menyangka, banyak di antara kita yang mengira bahwasanya yang termasuk dalam kategori syirik ini hanya yang semata-mata betul-betul secara jahri, secara nyata menduakan Allah. Di tengah masyarakat sering kita mendengar syirik-syirik yang ada di tengah masyarakat. Jika ini syirik-syirik jahri atau nyata, ini mudah untuk kita identifikasi. Ketika seseorang ini tidak menyembah Allah, tetapi dia memuja pujaan-pujaan seperti pohon, seperti tempat-tempat tertentu atau benda-benda tertentu, dan meyakini benda tersebut memiliki kekuatan, maka ini dianggap syirik. Tetapi jarang di antara kita yang waspada, jarang di antara kita yang menyadari bahwasanya syirik ini senantiasa menghantui kehidupan kita di dalam beribadah. Karena seringkali kita tanpa sadar merasa memiliki kekuatan, padahal sejatinya yang memiliki kekuatan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika misalkan kita belajar, kemudian ketika kita belajar ini ketika kita belajar, kita memiliki keyakinan, wah, saya belajar karena belajar dengan tekun, dengan rajin, maka saya menjadi pintar. Maka ketika ia meyakini bahwasanya yang menjadikan ia pintar ini adalah karena belajarnya, ini ia terjebak dalam syirik. Ketika ia kemudian makan sarapan atau makan siang, kemudian ia menyadari atau menganggap bahwasanya, wah, saya makan, tubuh saya menjadi kuat sehingga saya bisa kuat bekerja, karena kalau tidak makan saya nanti lemes menjadi tidak bisa bekerja. Maka jika ia menganggap kekuatannya ini datang dari sepiring makanan yang ia makan, maka ia terjebak dalam syirik. Demikian pula ketika ia melakukan ibadah-ibadah, ketika ia berangkat sholat ke masjid,
kemudian menganggap bahwasanya ia memiliki kekuatan untuk pergi ke masjid dan melakukan gerakan sholat tanpa diteruskan bahwasanya yang memberi kekuatan ini sejatinya hanyalah Allah, maka ia terjebak dalam keadaan syirik. Ketika ia berpuasa kemudian memiliki anggapan saya kuat berpuasa 12 jam, jika berhenti sampai di situ saja, ia terjebak dalam keadaan syirik. Namun syirik ini tidak menggugurkan keimanan seseorang, karena syirik semacam ini termasuk atau dikatakan syirik khafi, syirik yang halus. Tetapi syirik semacam ini juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil akhirah. Maka sering didawuhkan ketika seseorang ini secara lahiriah tampaknya ahli ibadah, sholat jamaah ke masjid tidak pernah bolong, puasa di samping puasa wajib Ramadan juga puasa sunnah-sunnah ini dijalani, wirid-wirid dijalani, mempeng. Tetapi jika hatinya masih terjebak syirik karena menganggap ia memiliki kekuatan, maka ibadah-ibadahnya ini menjadi musnah, tidak bernilaikan ibadah. Sebaliknya, ada seseorang yang secara lahiriah tidak tampak seperti ahli ibadah, sholat 5 waktu, kadang di masjid, kadang di rumah atau di kamar sendiri. Puasa yang pasti hanya puasa Ramadan, puasa sunnah ini jarang-jarang. Membaca Al-Quran ini tidak begitu rutin. Tetapi karena ia telah memiliki, mendapatkan ilmu, bahkan mendapatkan bimbingan, maka kegiatan-kegiatan yang tampaknya sederhana ini justru bernilaikan ibadah kepada Allah. Inilah yang aplikasi atau penerapan Allah perintah kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah ini memerintahkan atau menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah beribadah kepada Allah. Maka jika di dalam kehidupan kita ada sedetik dari nafas kita yang tidak bernilaikan ibadah, ini berarti kita belum bisa memenuhi perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demikianlah para hadirin-hadirat khususnya remaja Wahidiyah. Maka jika seseorang yang telah oleh Allah diberi hidayah taufik sehingga ia bisa menerapkan apa itu namanya lillah billah, lirrasul birrasul serta lil ghusbil ghus, maka ibadahnya, segala gerak-gerik dalam kehidupannya ini murni beribadah kepada Allah, tidak kecampuran karena mengikuti hawa nafsu, tidak beribadah karena takut neraka dan ingin surga, tetapi semata-mata beribadah karena perintah Allah. Maka jika demikian, ini ibadahnya murni, tidak kecampuran, digambarkan seperti emas 24 karat. Anjur Rama sering menggambarkan seorang yang beribadah lillah billah, ini ibadahnya murni seperti emas 24 karat. Maka emas 24 karat, ya ini jika ini anggap saja 1 gram, ya 800.000, kurang lebih 1 gram sangat sedikit sekali. Uang 800.000 ini jika dibelikan pasir dapat 1 truk, bahkan mungkin 2 truk. Inilah seseorang yang beribadah dengan lillah billah, walaupun tampaknya sedikit tetapi nilainya jauh lebih banyak daripada seseorang yang beribadah tetapi tidak lillah billah. Inilah perjuangan Wahidiyah yang sedemikian tingginya, yang sedemikian mulianya indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita para pengamal Wahidiyah diajak berjuang di dalam perjuangan Wahidiyah ini, khususnya para remaja. Dulu perjuangan semacam ini atau ilmu-ilmu semacam ini yang mampu mengemban untuk menyiarkan di tengah-tengah masyarakat. Ini hanya para aulia ilah,
para kekasih Allah, para waliullah. Sedangkan masyarakat biasa seperti kita masih sulit, masih jauh. Jangankan untuk menyiarkan, untuk mengenal saja ini sulitnya minta ampun. Tetapi alhamdulillah berkat jasa-jasa beliau Mbah Yai Majid, kita dikenalkan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat wahidiyah dan perjuangan wahidiyah ini. Alhamdulillah dengan tuntunan beliau Kanjeng Romo Yai Abdul Latif Majid, kita diikut sertakan. Kita yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, diajak untuk memperjuangkan perjuangan kesadaran kepada Allah, perjuangan yang mulia, perjuangannya para wali. Maka para hadirin hadirat, kebetulan kita hari ini mujahadah Rubu Sana di Kabupaten Tuban. Saya iktibar dengan kisah beliau Mbah Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Dalam berbagai cerita di masyarakat sering disampaikan bahwasanya ketika beliau Mbah Sunan Bonang ini ya membimbing atau mendidik Mbah Sunan Kalijogo, ini pertama diiming-imingi para. Ketika itu Mbah Sunan Kalijogo masih dalam pengembaraannya. Kemudian ia ingin menguasai apa yang dimiliki oleh Mbah Sunan Bonang. Dan ini ya teorinya sengaja dipameri oleh Mbah Sunan Bonang. Hingga akhirnya ketika Mbah Sunan Bonang lewat di suatu daerah, oleh Sunan Kalijogo ini dicegat, diminta harta bendanya. Ketika diminta oleh Mbah Bonang, ya barang Rojo Brono semacam ini saja kok kamu minta. Itu loh kolang kaling itu loh emas itu, kenapa nggak kamu ambil, sambil menunjuk. Seketika Sunan Kalijogo menoleh ke arah kolang kaling, seketika itu kolang kaling berubah menjadi emas. Nah, bukan hanya kolang kaling, ini lemah ini dijugil jadi emas. Seketika Sunan Kalijogo melihat ke arah tanah yang dijugil atau dikeduk oleh Mbah Bonang menjadi emas, langsung kesengsem Mbah Sunan Kalijogo. Dalam keadaan kesengsem, dia tidak memperhatikan Sunan Bonang berada di mana. Dalam waktu yang bersamaan, Mbah Bonang pergi meninggalkan Sunan Kalijogo yang sedang kesengsem dengan sulapan kolang kaling jadi emas, tanah dijugil jadi emas. Dalam keadaan kesengsem mau mengambil ini tadi, tersadarlah Mbah Sunan Kalijogo. Loh, kok saya malah tertipu dengan emas? Kok saya malah pengen ngambil kolang kaling satu getok atau satu rumpun ini, mengambil emas satu jugil ini? Ya seharusnya saya mengejar orang tadi yang punya ilmu merubah kolang kaling jadi emas. Seharusnya saya mengejar orang tadi yang menjugil tanah bisa menjadi emas. Karena kalau kolang kaling paling satu tandan gitu saja. Tapi kalau punya ilmu untuk merubah kolang kaling jadi emas, ya kolang kaling sak tuban, siwalan sak tuban saya ubah jadi emas, kira-kira begitu. Nah akhirnya mencarilah Mbah Sunan Kalijogo untuk mencari Mbah Sunan Bonang. Ketika pada akhirnya bertemu oleh Mbah Sunan Bonang, diberi syarat diantaranya duduk di tepi sungai hingga beliau terkenal menjadi Sunan Kalijogo. Ketika riyadhah tirakatnya selesai, singkat cerita, lupalah Sunan Kalijogo dengan kolang kaling yang jadi emas. Lupalah Sunan Kalijogo dengan tanah yang menjadi emas, karena emas di dalam hatinya sudah tumbuh, yakni kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Inilah para hadirin hadirat pengamal sholawat wahidiyah. Di kesempatan yang lain, beliau Kanjeng Romo juga sering pernah mendawuhkan para pengamal wahidiyah dengan sholawat wahidiyah yang selama ini diamalkan, dengan bimbingan dawuh-dawuh dari beliau Mbah Yai Majid yang selama ini telah diterima,
Ini beliau Kanjeng Rama menggambarkan para pengamal wahidiyah ini sebetulnya di kantong bajunya masing-masing ini sudah ngantongi emas para hadirin. Sudah ngantongi suatu ilmu yang sangat ternilai, yang tidak ternilai harganya, yakni ilmu kesadaran kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.